tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, para dosen, para mahasiswa, para staf, semoga tetap sehat dan bahagia, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat. Ini era pandemi, semoga cepat berakhir. Ini sudah tenang-tenang kita semua. Para pemirsa, kita kedatangan tamu yang merupakan aset kita yang sudah memproduksi sekian banyak suara karena pengajiannya sangat terkenal di Masjid Jenderal Sudirman. Beliau adalah Dr. Fakhrudin Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini? Alhamdulillah. Ya. Coba cek di YouTube-nya. Wah, luar biasa ini para pemirsa, para penggemar pengajian beliau membahas filsafat, agama, pemikiran, dan doa yang mustajab. Aneh ini gabungannya ini cukup antik ini. Terutama filsafatnya, saya kira ini sangat unik ya kontribusi beliau. Diketik aja misalnya Dewa Ruci, gitu. Ada Dewa Ruci di situ. Filsafat Barat, Plato ada di situ. Para pemirsa, kita ingin tahu, jika Anda penasaran wajah beliau yang hanya suara di Masjid Jenderal Sudirman, inilah wajah beliau. Seperti ini, orangnya ganteng. Wajar ya, suaranya sangat berkarisma gitu ya. Enggak kaget ini. Anda kecil. Ini suaranya sangat berkarisma kayak dulu santriwara Ferry Fadli dulu sahur sepuh gitu. Oke Pak Fakhrudin, ini jenengan asli Kediri ya? Mojokerto. Oh Mojokerto. Iya Jawa Mojokerto. Timur. Itu yang Mojopahit dulu itu ya? Dulu Mojopahit. Sekarang bubar. Jadi wajar ya kalau itu laris itu karena karisma Majapahitnya itu loh. Keturunannya Gajah Mada. Wah. Jadi Gajah Mada itu seperti itu wajahnya kalau Tapi gitu. nggak mungkin Gajah Mada kecil gitu. Loh, yang penting kan leadershipnya. Dan Alexander itu kecil loh ceritanya. Napoleon Bonaparte itu juga kecil itu, tapi jadi pemimpin terkenal. Jadi dulu ceritanya bagaimana sampai menjadi pengisi tetap di pengajian Masjid Jenderal Sudirman itu? Jadi ngaji yang nanti kita beri nama ngaji filsafat itu dulunya sebenarnya malah awalnya inisiatif teman-teman mahasiswa. Jadi beberapa mahasiswa kita sendiri yang kebetulan jadi takmir di Masjid Jenderal Sudirman. Nah, mereka ini merasa bahwa kajian-kajian di masjid ini kok bahasa kasarnya monoton. Gaya dan temanya kok itu saja. Oke. Jadi padahal menurut idealnya mereka masjid itu kan harusnya antara lain fungsinya jadi pusat intelektualnya umat. Wow, ini yang menarik. Nggak pernah saya dengar masjid kok seperti itu ya. Masjid ya untuk doa gitu ya, dan kadang untuk tiduran kalau di siang hari gitu ya. Jadi akhirnya mereka menemui saya, Pak, bisa nggak memberi kajian di masjid? Awalnya saya jawabnya, saya kalau khotbah, kalau ceramah itu angkat tangan. Jadi saya nggak merasa punya kompetensi di bidang keagamaan secara luas. Saya ya sudah lah Pak, sesuai ilmunya Bapak. Ya, karena saya di kampus ngajarnya filsafat, ya sudah kalau mau kita belajar filsafat bersama saja di masjid. Di masjid? Ya, di masjid. Nah ini menarik, belajar filsafat tetapi di masjid. Terus reaksi pertama waktu itu bagaimana? Pertama itu kita ini masih agak semacam setengah hati ragu-ragu ini.
gimana ya responnya yang lain kalau ngerti kita belajar filsafat di masjid, wong di situ ada Socrates, Plato, macam-macam itu tokoh-tokoh filsafat. Tapi kita bismillah saja. Lama-lama mungkin banyak yang tertarik, khususnya teman-teman muda yang mahasiswa. Sehingga akhirnya mereka terus, kalau itu kan tiap Rebo malam Kamis malam saat itu. Terus dari awalnya itu hanya sekitar 10-12 orang yang hadir, lama-lama tambah banyak. Terakhir sebelum corona sudah ratusan. Kalau setiap malam Kamis itu. Jadi ternyata memang kalau kita memang serius, sungguh-sungguh, ya tidak ada niat apa-apa selain belajar dari ilmu. Ya. Bahasa saya ada barokahnya ilmu. Jadi Plato sama Aristoteles itu ternyata punya berkah ya? Gak cuma itu, kita Karl Nietzsche juga. Nietzsche dibahas ya. Ini sangat lain nih. Jadi masjid itu isinya tidak hanya ngaji, tidak hanya pujian, tidak hanya kiroah ya, tapi ternyata ada tokoh-tokoh dunia. Saya selalu menyebutnya ini belajar bersama loh ya. Orang belajar itu kan ya apa saja bernilai ilmu, tidak masalah. Kita dari timur, dari barat, mau di ngaji filsafat itu ya kadang bulan ini tokoh-tokoh barat, bulan depan tokoh Jawa, filsafat Jawa, bulan depannya lagi filsafat Islam. Itu selang-seling seperti itu, kita menjelajah kemana-mana. Jadi memang niatnya memang nambah wawasan saja, nambah ilmu untuk teman-teman mahasiswa. Orientasinya ke sana. Jadi ini sudah berapa lama? Sejak tahun 2013. Kebetulan 2013. minggu kemarin itu sudah nyampe sesi 300. Jadi sudah 300 video. Nah, 300 video, masing-masing video sekitar 2 jam. Masya Allah. Iya, jadi pokoknya sampai muntah-muntah filsafat lah. Jadi niatnya memang belajar, jadi 2 jam tiap minggu. Jadi akhirnya sekarang sudah nyampe 300 sejak tahun 2013, berarti ya sudah 8 tahunan. 8 tahun, 200 video. 300. Oh, 300 video. Dan masing-masing likes-nya lebih dari 5.000. Ya, belakangan agak banyak, mungkin karena berkahnya pandemi, semua di rumah sering buka YouTube, terus jadi semakin banyak. Jadi ratusan ribu sekarang like-nya. Dan konsisten, tidak pernah wajahnya Pak Doktor Filosof kita ini ditampilkan, hanya suara saja. Itu nggak tahu ya, sebenarnya awalnya sih memang karena jujur saja nggak terlalu pede lah. Tapi belakangan saya merasa orang itu kalau mendengarkan suara saja itu imajinasinya lebih main. Oh. Kayak kita dengar sandiwara radio itu kan. Nah, ketika dengar suara itu kan, wah imajinasinya kemana-mana. Tapi begitu divisualkan jadi film kan nggak terlalu heboh. Ya ini alasan aja belakangan. Aslinya ya masih tetap nggak pede. Gimana keturunan Gajah Mada? Itu serius pengalaman macam-macam selama 8 tahun. Jadi saya sering bilang ke teman-teman, terima kasih ada ngaji filsafat itu. Justru sebenarnya yang paling banyak untung, mendapat banyak itu saya. Oke. Dengan begitu saya terpacu belajar terus. Nah, ini tawaduk, ini tawaduk. Berarti dia sudah jadi kiai beneran. Oh iya. Dan dia harus ditambah KH Dr. Fahrudin Faiz. Karena kan tiap minggu itu saya harus ada tema baru ini biar nggak bosan tiap hari begitu. Jadi terpaksa harus belajar, nambah wawasan, nambah materi. Akhirnya saya hitung-hitung, yang paling untung ngaji ini berarti saya. Jadi ilmunya nambah terus. Jadi tiap minggu paling nggak dapat 1 materi baru. Jadi benar ya bahwa kalau harta dibagi itu bisa habis. Nah, iya. Tapi ilmu kalau dibagi malah tambah. Tambah. Coba ndak ada yang gini-gini, mungkin aku ya santai aja. Misalnya ngajar ya pakai materi semester lalu. Tapi ketika ini harus setiap minggu ada materi baru, akhirnya nambah terus.
Ini respon yang sangat menarik mulai dari tahun 2013 sampai sekarang itu apa ini? Enggak, jadi menurut saya yang saya rasakan paling enggak hari ini mungkin sedikit-sedikit orang kenal filsafat. Oke. Jadi tidak salah paham lagi dengan filsafat. Mungkin selama ini perspektifnya terhadap filsafat itu agak tereduksi. Jadi ngertinya filsafat hanya itu, hanya bagian yang tidak cocok dengan agama, yang sesat dan macam-macam. Mungkin sekarang setelah hampir 300 sesi, mungkin banyak yang ngerti ternyata filsafat itu luas, macam-macam. Orang memahami hidupnya itu banyak sekali versi-versi perspektif-perspektif. Jadi semakin menjelajah di dunia filsafat, orang semakin kaya dengan wawasan, dengan perspektif. Dan itu nanti targetnya kalau filsafat kan terakhir memang untuk kebijaksanaan. Jadi biar orang semakin bijaksana menyikapi hidup. Tidak sekedar hanya ngerti mana yang benar, tapi bisa secara bijaksana memilihnya, ya milih yang tepat untuk hidupnya. Itu menurut saya perubahan persepsi terhadap filsafat itu penting hari ini. Nah, banyak orang yang di antara problem besar peradaban kita kan orang yang cara berpikirnya mandek, kaku. Nah, menurut saya untuk mencairkannya itu butuh ya petualangan intelektual seperti yang dilakukan oleh filsafat. Itu menurut saya itu di antara gunanya. Makanya ini menurut PR untuk kita semua sebenarnya para akademisi untuk tidak hanya filsafat yang dihidupkan di ilmunya masing-masing, menurut saya perlu untuk disemaikan ke tengah masyarakat biar lebih luas, nambah wawasannya masyarakat. Ya, memang di satu sisi kita optimis ya di Indonesia ini. Di sisi lain kita masih banyak pekerjaan yang harus digarap. Misalnya kalau di kita pemikiran-pemikiran seperti Arkun, seperti Fazlur Rahman, bahkan pemikiran postmodernisme di beberapa lingkaran kecil itu berkembang ya. Itu lingkaran kecil tapi di lingkaran luas, di lingkaran yang lebih luas di mayoritas bangsa kita, orang masih terpaku pada teologi, dogma, fikih. Nah, ilmu seperti filsafat, antropologi, sosiologi hampir tidak pernah muncul di publik ya. Setiap perdebatan politik itu pasti ujung-ujungnya kategorinya fikih, teologi, dogma, atau tambah satu lagi eskatologi. Anda mau masuk surga atau neraka? Kalau bahasa saya dijujuk langsung ke sana. Padahal perlu lebih ngerti, lebih penting proses-prosesnya. Bahwa orang meyakini kebenaran tertentu itu menurut saya haknya masing-masing. Tapi kesadaran bahwa yang lain juga punya kebenarannya sendiri karena punya proses sejarah yang berbeda dalam kehidupannya masing-masing, itu juga setiap orang harus sadar. Makanya tadi saya bilang ya ini tugasnya akademisi ini untuk nambah wawasannya masyarakat. Mungkin di antara kenapa sih tadi teori filsafat, sosiologi, antropologi tidak terlalu populer di tengah masyarakat, kita selama ini mungkin menyampaikannya masih terlalu elit. Diksi-diksinya masih diksi-diksi para akademisi dengan istilah-istilah yang rumit, ruwet. Itu bagi saya PR kita untuk milih intonasi, diksi, retorika yang isinya luar biasa tapi mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut saya yang seperti ini penting kita lakukan hari ini, karena kadang-kadang orang pinter itu ketika turun ke masyarakat malah memberi PR ke masyarakat. Dia harusnya memberi solusi tapi nambah masalah kan? Tidak memberikan sesuatu yang problem solver, dia nggak jadi penyelesai masalah tapi nambah masalah, malah menantang. Jadi Malah menantang. harusnya kalau dia hadir masalah selesai, tapi begitu dia hadir masalah tambah. Itu kita perlu introspeksi itu. Oke, ya, saya kira iya.
Dan saya kira kalau kita mulai dari filsafat, karena filsafat itu ibunya ilmu pengetahuan, saya kira yang lain akan mengikuti. Ya. Dan yang uniknya lagi saat ini secara nasional ya di Indonesia, hanya satu saja tokoh filsafat yang dikenang, yang dikenal di masyarakat luas karena dia aktif di politik. Dan dia komentar politik kesana kemari gitu ya, sehingga dikira filsafat itu ya seperti itu, bulet-bulet gitu ya, terus menjatuhkan argumen lawan gitu, hanya itu. Padahal filsafat kan penuh dengan wisdom ya, penuh dengan sofia ya. Jadi memang dasarnya filsafat itu kan sofia, kebijaksanaan. Jadi orang ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diam. Ya, jadi pokoknya dia harus milih yang paling pas. Kalau bahasanya agama yang paling maslahat. Kalau yang maslahat ngomong panjang ya ngomong panjang. Kalau cukup pendek ya pendek saja. Itu bijaksana. Agama kan selalu ngajarkan gitu. Orang imami jangan panjang-panjang loh. Misalnya. Kul huwa oh coba korone kul huwa gini. Membaca kul hu saja. Nanti makmumin geblak. Itu bagi saya kebijaksanaan. Itu yang dikejar oleh filsafat. Ya memang hari ini eranya era medsos ya, era media sosial, era viral dan viral, maka yang sering tampil dialah yang dianggap ada. Mungkin tidak semata-mata salah beliau, salah kita juga yang baik-baik, yang santun-santun kok ya tampil itu jangan diam saja. Jadi harapannya kita semua bikin YouTube ya. Oh enggak lah, semuanya yang orang-orang yang merasa ada yang bisa diberikan untuk masyarakat ya menurut saya ya enggak lah, cari berbagai media. Kalau hari ini memang jalur yang paling mudah sampai pada mereka itu YouTube, mungkin Instagram, Twitter, ya monggo manfaatkan jalur itu. Jadi menurut saya di antara jalan untuk mengurangi dampak negatifnya medsos itu, yuk kita isi medsos dengan yang baik-baik. Karena sehingga isinya tidak hanya bertengkar, faksi politis. Iya. Hari ini misalnya kita ribut TikTokan, TikTok itu isinya kok gitu-gitu terus sih. Kalau solusinya dengan cara membuang TikTok susah, karena TikTok ini peradaban hari ini. Solusinya apa? Kita isi TikTok itu dengan yang positif-positif. Logika saya begitu, maka ya monggo tidak harus alergi YouTube, tidak harus alergi TikTok, tapi kita ubah isinya, kontennya dengan yang lebih manfaat. Nah ini para pemirsa ini kan harus kita yakinkan bahwa filsafat ini di era kuno ya, itu kan tujuannya eudaimonia atau saadah ya, kebahagiaan. Ini saya kira kesempatan ini kita yakinkan lah, gimana? Bahwa orang belajar filsafat itu akan bahagia, bukannya tambah ruwet, tambah jadi orang gila gitu ya. Saya itu sering ngambil ilustrasi begini. Dari dulu para filosof muslim itu mendefinisikan filsafat itu dengan ilustrasi hakikatnya manusia. Filsafat itu kan hakikatnya berpikir. Sementara manusia mereka definisikan sebagai hayawanun natik. Jadi binatang yang berpikir. Berarti apa? Orang yang nggak mau berpikir kehilangan esensi kemanusiaannya. Jadi hayawanun natik. Kalau natiknya hilang, tinggal hayawannya. Iya. Dan cabang ilmu, bidang keilmuan yang serius mengajari kita cara berpikir yang benar, yang baik, itu ya filsafat. Makanya menurut saya ya kita tidak setuju gagasan filosof 1, 2, 3, 4, 5 tokoh ini tokoh itu, menurut saya tidak masalah. Tapi kita tidak boleh tidak setuju untuk berpikir yang benar. Karena kalau kita tidak mau berpikir, tidak setuju dengan pemikiran yang benar, ya hakikat kemanusiaan kita dipertanyakan. Apa masih manusia kita? Ini yang menarik ini ya. Jangan yang tersisa hayawannya. Jadi ini kalau di kita, di para mahasiswa, orang yang jurunya filsafat itu identiknya rambutnya gondrong, nggak pernah mandi, kalau dikasih tahu ngeyel gitu loh. Sehingga filsafat ini ya bisa dianggap menyesatkan gitu ya. Ya memang
Ada yang begitu. Sebenarnya kalau bahasa saya itu ciri-ciri artifisial. Artifisial itu tidak hakiki. Meskipun yang bukan mahasiswa filsafat ya banyak juga yang begitu. Benar. Nah, ini cara berpikir yang benar, Pak. Rambut gondrong bukan karena filsafat ya. Iya. Yang tidak filsafat pun banyak. Tapi penciri utamanya filsafat itu selalu saya menyebut orang yang hidupnya tidak asal-asalan. Justru. Jadi dia memutuskan apapun, dia punya dasar, punya argumen. Tidak sekedar boleh dia gondrong, tapi dia gondrongnya itu dia punya argumen. Paling tidak mandi lah argumennya. Jangan gondrong tak mandi. Iya. Rasulullah juga rambutnya sapunda. Jadi tapi Rasulullah sangat benci kalau ada orang rambutnya hutan-hutan dari sisi itu ya. Ini maksud saya tidak boleh kita memutuskan apapun dalam hidup asal-asalan. Itu cirinya filosof. Maka berarti filosof itu bukan orang yang sakarepe dhewe. Tapi mungkin memang keputusannya beda dengan keputusan orang lain, tapi bukan berarti keputusan ini dia suka-sukanya sendiri, tapi dia punya argumen, punya dasar. Dan lagi ini, filsafat ini kan cenderung anti kemapanan ya. Artinya ini persepsi publik ya. Sehingga dia membuka Tuhan gitu ya. Membuka agama, membuka kemapanan. Sehingga jadi orang filsafat ya akan jadi pemberontak gitu. Jadi memang filsafat itu punya ciri kritis. Jadi kritis itu kadang-kadang dia mempertanyakan apa yang kita yakini ini pas, apa yang kita yakini sesuai. Kalau teman-teman kuliah di filsafat nanti ada istilah faith seeking understanding. Bahkan keimanan pun dia mencari pemahaman. Jadi agama kan juga melarang kita hanya taklid saja. Mungkin istilahnya pasnya bukan menggugat tapi mempertanyakan. Jadi, kita sampai detik ini masih beragama itu punya dasar kan? Punya argumen enggak? Makanya tadi saya bilang hidup itu yang serius dia harus punya argumen. Kita masih beriman pada Allah, kita masih yakin bisa ada surga neraka. Itu kan pastinya tidak karena hanya ikut siapa atau hasil dari taklid pada siapa. Kita punya dasarnya, kita punya argumennya. Itu menurut saya standpointnya filsafat di sini. Cuma karena memang unsur kritis tadi itu tidak enak. Orang itu kan kalau dikritisi itu kan tidak nyaman. Mengapa orang dikritik tidak nyaman? Karena manusia itu punya fitrah senang dengan kebenaran. Maka kalau dirinya dianggap tidak benar itu dia gelisah. Tapi kalau tidak hati-hati nanti, kalau tidak dikritisi nanti khawatirnya yang kita anggap benar ini ternyata tidak benar. Yang kita anggap sudah baik ternyata tidak baik. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita ini terbatas. Sepinter-pinternya kita, luasnya ilmu kita juga tidak akan ngerti segala sesuatu di seluruh dunia. Maka filsafat kan menyuruh kita untuk terbuka, mempertanyakan, mengkritisi. Itu siapa tahu kalau yang kita percaya benar hari ini ternyata tidak cocok, tidak pas, keliru. Kalau memang cocok, pas, keliru ya tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Tapi kalau ada kurangnya ya saatnya diperbaiki. Ya, memang orang hidup itu tidak perlu malu kalau ada keliru-keliru sedikit. Kalau pakai hadis, saya pakai hadis ya biar nggak dianggap biar nggak dianggap filosof. Biar tidak dianggap yaumuhu khairun min amsi. Jadi muslim yang baik itu hari ini lebih baik dari kemarin. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti menganggap aku sudah pasti benar sekarang selesai. Tapi introspeksi terus, bahkan menerima terbuka kalau ada kritik dari mana-mana. Kalau memang ada yang keliru, ada yang tidak pas, tidak cocok, diperbaiki lagi. Ini modusnya menurut saya seperti itu di dunia filsafat. Ya, untuk mengimbangi hadis tadi ya, supaya juga lebih terbuka lagi. Ini saya kira ada dua filosof kuno itu yang berdebat antara Diogenes dan Aristoteles. Yang mengatakan bahwa manusia adalah ayam yang tidak punya bulu. Kemudian Diogenes membawa ayam dicabuti bulunya. Ini manusia bukan Aristoteles. Ternyata masih tetap ayam. Dia merasa definisinya sudah benar. Manusia itu
seperti binatang, tapi kan memang tidak punya bulu. Tidak punya Tapi bulu. definisi Aristoteles ini kan dia terbatas oleh perspektifnya. Dia hanya melihat itu saja. Sementara Diogenes melihat hal yang berbeda. Kalau dikakukan seperti itu, ya saya cari saja ayam, Ayam ambil tak bulunya. cabuti. Ternyata berarti tidak ini jadi manusia. Apa ini manusia? Ya. Iya. Ya saya kira itu adalah refleksi dari hayawanun nate. Atau mungkin dalam bahasa Latinnya ternyata sederhana, Homo sapiens. Hayawanun nate adalah terjemahan dari Homo sapiens. Iya, jadi manusia cerdas. Ya, ini Pak Dr. Kiai Farudin Faiz, terima kasih atas waktunya. Bagi para pemirsa yang penasaran, cocok tidak antara suara dan figur, sekarang Anda lihat penuh seutuhnya. Ternyata tidak mengecewakan kan? Beliau adalah keturunan Gajah Mada yang mendirikan dan menyatukan Nusantara. Dan sekarang Gajah Mada baru menyatukan lewat YouTube dan hanya lewat suara. Ada mini. Ya. Terima kasih Pak Yai Dr. Farudin Faiz. Semoga kuliahnya lancar terus. Tetap sehat dan para pemirsa sehat selalu dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.